Nah, kembali lagi dengan saya guys, Al-Qaeda Latikta. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu kontrol PD motor DC dengan Simulink guys. Nah, di sini saya akan jelaskan ya guys. Langsung aja kita ke gambarnya. Nah, di sini ada gambaran umum sistem. Diagram tersebut adalah sistem kendali tertutup. Seperti halnya, closed loop yang menggunakan PID. PID ini adalah eh, tujuannya untuk mengatur keluaran sistem, misalnya kecepatan ataupun posisi motor agar sesuai dengan nilai yang diinginkan. Di sini sebenarnya hampir-hampir sama ya sama yang video-video yang sebelumnya, yaitu ada input ataupun set point yang dimana blok SPN itu adalah nilai target ataupun set point. Contohnya kecepatan motor yang diinginkan. Nilai ini akan dibandingkan dengan keluaran sistem. Kemudian ada penjumlahan juga. Penjumlahan itu plus dan minus. Penjumlahan itu lingkaran plus minus yang dimana blok ini menghitung error. Nah, yang ketiga itu PID adapun PIDFO block yang dimana berfungsi sebagai pengendali teman-teman. Nah, PID ini merespon error saat ini, terus kemudian menghilangkan error sisa, meredam perubahan mendadak. Nah, output PID adalah sinyal kendali ke sistem closed loop PID auto tuner yang dimana ini adalah blok utama yang berfungsi untuk menyesuaikan parameter PID secara otomatis, kemudian mencari nilai KP dan KIKD yang terbaik, kemudian input error sinyal umpan baliknya. Nah, ada juga output sinyal kendali parameter PD yang menghasilkan hasil tuning ya. Kemudian yang kelima itu ada plan ataupun sistem lah. Misalnya pada motor yang digambarkan dengan blok persegi di kanan bawah ini teman-teman. Nah ini blok persegi yang di kanan ini mewakili sistem nyata motor DC, mekanisme fisik dan menerima sinyal kendali dan menghasilkan output. Nah, yang kelima itu adalah feedback ataupun umpan baliknya lah. Output sistem dikirim kembali ke penjumlah. Kemudian inilah yang disebut dengan closed loop, yang dimana tujuannya agar sistem lebih stabil, error semakin kecil. Kemudian digunakan untuk melihat scoop ini. Scoop itu berfungsi untuk melihat grafik hasil respon sistemnya yang perbandingan set point dan outputnya. Kemudian membantu analisis apakah sistem stabil atau tidak. Nah, alur kerja singkatnya, set point dimasukkan, kemudian dibandingkan dengan output, maka muncul error. Dan PID memperbaiki error, sistem merespon dan output dikembalikan sebagai feedback dan proses berulang sampai stabil. Nah, kesimpulan singkatnya yaitu diagram ini menunjukkan sistem kendali PID tertutup dan menggunakan PID auto tuner agar tidak perlu disetting manual. Cocok untuk mengatur DC, kecepatan ataupun posisi. Tujuan utamanya yaitu output mengikuti set point yang stabil. Nah, mungkin sampai itu dulu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan yaitu motor DC dalam Simulink ya teman-teman. Motor DC di Simulink biasanya dimodelkan sebagai plan ataupun yaitu sistem yang dikendalikan, yang kita kendalikan sendiri. Nah, motor DC memiliki input ataupun tegangan V, outputnya kecepatan ataupun RPM ataupun posisi. Nah, blok utama kontrol PD motor DC Simulink yaitu nilai targetnya yang diinginkan. Kemudian contohnya kecepatan 1500 rpm. Biasanya menggunakan konstan ataupun step yang
itu adalah summation ataupun menghitung error lah. Error sama dengan set point dikurangi output motor. Nah, ada juga PID controller, yang dimana blok PID controller adalah inti pengendali. B. P. Proporsional mempercepat respon motor. I. Integral menghilangkan error sisa. Dan D itu adalah derivatif mengurangi getaran ataupun overshoot. Keluaran PID sinyal kendali ke motor ataupun tegangan. Motor DC plant mewakili motor DC secara matematis. Bisa berupa transfer function, state space, DC motor block, bawaan simulink. Nah, feedbacknya itu ataupun umpan baliknya, output motor dikirim kembali ke summation, kemudian membuat sistem menjadi closed loop. Nah, dan juga namanya scope lah, menampilkan grafik. Respon kecepatan motor. Nah, grafik ini memberikan penjelasan yaitu respon kecepatan motor, kemudian perbandingan set point dan outputnya. Nah, alur kerja sistem kontrol PLC itu sebenarnya hampir sama video-video sebelumnya. Yang pertama itu set pointnya dimasukkan dulu, kemudian dibandingkan dengan output motor, kemudian muncul error, PID menghitung sinyal koreksi, motor DC merespon, output dikembalikan sebagai feedback, kemudian proses berulang hingga stabil. Nah, peran masing-masing komponen PID ini, P itu berfungsi sebagai respon cepat. Nah, ternyata juga ada dampaknya teman-teman. Dampaknya itu bisa overshoot. Kemudian I itu hilangkan error tetap. Nah, dampaknya bisa lambat. Kemudian D itu rekam getaran ataupun sistem lebih stabil. Nah, keuntungan kontrol PID di Simulink ini, yang pertama itu mudah disimulasikan, bisa tuning otomatis ataupun PID auto timer, kemudian aman sebelum diterapkan ke motor nyata, dan cocok untuk Arduino ataupun mikronometer. Mungkin sampai di sini saja video yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila video saya masih kurang dari kata baik, kurang dari kata sempurna. Saya mengakui jauhlah dari kata sempurna. Saya harus banyak-banyak belajar, dan terima kasih juga kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Rofik Cahyo Prayogo, yang sudah yang telah inilah ngajari kami dari awal gimana proses MATLAB itu dan bagaimana proses-prosesnya. Saya sangat-sangat puas, dan saya tetap harus belajar karena ini sangat-sangat penting di kehidupan saya nanti selanjutnya, yaitu di dunia pekerjaan. Nah, mungkin sampai di sini saja video saya. Terima kasih juga buat Bapak Rofik Cahyo Prayogo, dan semangat terus buat teman-teman yang sudah menyelesaikan UAS. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.